Baiklah teman-teman, ini adalah alat dan bahannya. Yang pertama akan saya jelaskan dari otaknya terlebih dahulu. Saya menggunakan microcontroller Arduino Uno. Oke. Setelah itu saya menggunakan sensor ultrasonic. Nah, bedanya di cara pertama sebelumnya itu saya menggunakan sensor inframerah seperti ini. Jika dia kena sinar matahari langsung seperti ini dia. Nah, kelemahnya itu kan ketika terkena sinar matahari sensor inframerahnya jadi otomatis on atau otomatis ngetrot alatnya ini. Jadi kalau menggunakan sensor ultrasonik ini walaupun terkena sinar matahari dia tidak akan merespon kecuali ada halangan di depannya seperti ini. Nah, itu kelebihannya sensor ultrasonik. Setelah itu masih tetap menggunakan servo. Di sini saya masih tetap menggunakan servo MG995 karena menggunakan servo yang kecil ini tidak kuat atau tidak dapat menekan tuas yang ini. Nah, ini saya menggunakan wadah sabun bayi dan kalian rangkai seperti ini, oke? Kalian berikan selang di sini, seharusnya di sini selang agar talinya ini dapat leluasa bergerak seperti ini. Kalian bisa melihat kan, leluasa dia bergerak. Nah, nanti sebenarnya kalian bisa tempelkan servonya di sini dan tali yang lagi satu di sebelah sisi lainnya seperti ini. Nah, seperti itulah. Tetapi karena saya telah membuatkan wadah atau tempatnya agar servo itu tidak menempel atau dilem di bodi tempat sabunnya ini, jadi saya buatkan wadah seperti ini. Nah, kalian bisa kreasi sendiri bagaimana bentuk wadahnya. Yang jelas ini tempat servonya nanti, dan di sini tempat untuk tali yang lagi satu yang ini yang ada paketnya. Oke, ini dia tempatnya. Setelah itu, ini saya membuatkan tiang untuk untuk sensor ultrasoniknya. Oke, nanti posisinya akan berada di atas tempat ini seperti ini, di atas tempat pengecrotnya ini seperti ini nanti, karena lebih ideal kalau ultrasoniknya itu berada di atas, karena kalau kita seperti ini dia akan otomatis lebih gampang membaca dan tidak terkena air atau terkena cipratan dari sanitizer itu sendiri. Nah, lanjut, kita memerlukan beberapa buah baut dan beberapa buah kabel jumper. Nih, karena posisinya agak tinggi jadi memerlukan 6 buah kabel jumper agar Arduino di belakangnya ini tersambung dengan rapi. Oke. Setelah itu masih memerlukan kabel data untuk memprogramnya nanti. Dan programnya beda dengan cara pertama maksud saya, cara yang menggunakan sensor inframerah. Oke. Dan masih sama menggunakan charger HP yang telah saya modif. Ini seharusnya dimodifnya di kabelnya saja, tapi karena saya tidak mempunyai kabel data bekas yang bisa dipotong, jadi saya modif, bongkar chargernya, terus saya cari output DC nya 5 volt itu, positif dan negatif saya keluarkan seperti ini. Nah, ini adalah yang warna kuning adalah positif dan warna putih adalah negatif. Ini akan masuk nanti langsung ke servo, karena servo akan saya berikan daya dari eksternal, yaitu dari charger HP ini. Kalau langsung dari Arduino sebenarnya bisa, tapi takutnya saya nanti Arduino bakalan dirusak oleh servo ini karena arus balik dari dinamo servo yang ada di dalamnya. Nah, ini kan udah tadi positif dan negatif, yang kuning positif dan yang putih negatif. Sedangkan kabel yang lagi satu ini adalah negatif. Nanti ini yang akan masuk ke Arduino. Kalau tidak kalian isikan yang ini, maka servonya tidak akan jalan kalau diberikan daya dari eksternal. Oke, kalian harus memberikan juga servo negatif Arduino atau ground Arduino. Baru servonya akan jalan menggunakan daya eksternal. Nah, itu saja sih alatnya. Setelah ini kita akan langsung rakit. Nah, ini setelah dirakit teman-teman, kalian bisa lihat kan posisi servonya itu berada di sebelah kanan tanpa dilem, tetapi dipakaikan baut skrup sini. Terus ada tali yang menghubung ke atas ke knop yang penekannya, terus dipatenkan. Tapi saya bisa paketkan di sini agar bisa dilepas. Ini seperti ini, bisa dilepas biar gampang direfill. Oke. Terus sensor ultrasoniknya saya pakaikan tiang seperti ini, seperti lampu jalan, lampu merah, lampu hijau, lampu kuning tuh. Ini berada di atas, ini sensor ultrasoniknya. Terus kabel 4 pieces, yang satu untuk
VCC, ground, trigger, and echo. Oke. Terus Arduino-nya berada di belakang, dan ini adalah kabel servonya. Oke. Setelah ini kita program terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan mengcoding hand sanitizer otomatis dengan sensor ultrasoniknya. Ini codingnya sedikit panjang ya, karena menggunakan sensor ultrasonik. Oke, setelah kita masukkan library servo, kita ketikkan servoku. Ini sesuai dengan nama servo kalian. Integer. Sekarang kita ketikkan if kurung buka jarak, jika jarak, seperti bahasa Indonesia begini ya, jika jarak lebih kecil atau sama dengan sama dengan berapa, misalnya kalian buat 25 cm atau 23 ya, saya buat 23 cm saja, 23 cm kurung tutup. Sekarang baru kurung kurawal buka. Maka yang dikerjakan adalah servoku.write sebesar berapa derajat. Ini sesuai dengan mekanisme kalian ya. Kalau di sini saya akan menggunakan sebesar 110 derajat. Kita ingat tools. Kita pilih board Arduino-nya apa, saya menggunakan Arduino Uno. Setelah dipilih di port COM-nya, saya menggunakan port COM 3. Setelah itu, kita klik verify. Nah, kita simpan terlebih dahulu. Simpan. Biarkan compling scat. Oke. Oh, di sini salah saya menulis. Ternyata seharusnya float. Flow kurang A di sini. Oke, seperti ini dia. Seharusnya float. Nah, seperti inilah. Jadi itu tujuannya verify. Kita mengetahui apa kesalahan kita. Oke, setelah dan compling kita upload sketnya. Oke. Tunggu beberapa saat sampai done uploading. Nah, setelah done uploading di pojok kiri bawah, kita cabut lalu kita rakit. Oke, sekarang kita waktunya rakit. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan merakitnya. Oke. Yang pertama dari sensor ultrasoniknya terlebih dahulu. Nah, ini setelah dipasang kabel tadi 4 dan kita masukkan seperti di program. Oke. Untuk VCC kita masukkan di 5 volt Arduino berwarna putih, terus di sini biru. Oke, di sini 5 volt. Setelah itu ground merah. Ground berwarna merah. Setelah itu trigger di pin 3. Setelah itu echo di pin 4. Ini pemasangannya harus sesuai dengan yang diprogram, oke? Setelah itu kita pasang servonya. Nah, ini adalah pin sinyal servo. Kan kabel servonya itu ada berwarna kuning, merah, dan coklat. Yang kuning itu pin sinyal servo. Terus yang berwarna merah itu adalah pin atau kabel positif atau VCC servo. Terus yang berwarna coklat itu adalah ground servo atau negatif servo. Kadang-kadang juga bisa berwarna hitam. Nah, terus kabel sinyal servonya itu kita masukkan di pin 9 sesuai coding yang tadi. Pin 9. Nah, karena saya menggunakan daya eksternal untuk servonya itu, jadi setelah dimodif tadi itu kita menggunakan ini. Oke. Yang berwarna kuning adalah positif, kita masukkan di positif, dan warna putih negatif. Nah, dan untuk negatifnya, servo harus mendapatkan negatif dari Arduino. Jadi untuk kabel tambahan ini nanti kita akan masukkan di ground Arduino. Oke. Kita masukkan di ground Arduino seperti itu. Nah, karena kalau tidak diberikan negatif, servonya kalau menggunakan daya eksternal ini, servonya tidak akan jalan. Kalau diberikan kabel sinyal saja, servonya tidak akan jalan. Oke. Setelah itu kita pasangkan
kabel datanya. Karena saya tidak menggunakan satu daya yang ini, yang DC ini. Karena di sini memerlukan 7 sampai 9 volt. Jadi karena ini charger HP-nya itu cuma 5 volt, jadi nggak bisa menggunakan satu daya yang ini. Seharusnya bisa menggunakan yang ini jika memiliki adaptor 7 sampai 9 volt. Oke, jadi saya akan menggunakan satu daya yang ini ya, yang data. Setelah itu kita masukkan seperti ini ke kabel data seperti biasa. Selanjutnya kita akan mencobanya. Kita akan coba nanti di bawah sinar matahari bagaimanakah responnya. Oke teman-teman, sekarang kita saatnya mencoba. Nah, tinggal colokkan saja charger ini ke stop kontak. Nah, itu karena dia mendeteksi halangan. Karena itu baru pertama kali programnya jalan. Nah, itu. Jika tangan sudah didekatkan atau ditengadahkan seperti ini, maka otomatis sensor akan merespon. Ini belum isi air ya, atau belum isi sabun. Seperti itu. Jika kita arahkan ke arah matahari seperti ini, saya arahkan ke arah matahari, dia tidak akan merespon seperti sensor inframerah. Kalau sensor inframerah itu langsung merespon dia. Nah, ini adalah sensor ketika ada halangan di depannya, dia akan membaca dengan jarak yang sudah kita tentukan tadi di program. Jaraknya bisa kalian atur sesuai keinginan kalian, berapa senti agar dia bekerja. Nah, dan untuk wadahnya ini kalian bisa kreasi sendiri. Nah, seperti ini. Kalau menurut saya ini adalah seni. Menurut saya ini seni. Karena kalau di lem nanti hasilnya itu nggak bakalan bagus. Apalagi buat servonya nanti kalau misalnya dipakai untuk yang lain lagi, dia bakalan jelek. Ada bekas lemnya. Oke. Setelah ini kita akan coba dengan air dan juga sabun. Let's go. Nah, ini setelah saya isi air dan sekarang waktunya mencoba lagi. Dia akan otomatis untuk pertama kali karena ini menggunakan sensor ultrasonik seperti di program tadi. Nah, seperti itulah. Kita bisa melihat sendiri kan, tanpa kita tekan. Ini biar airnya mulus, kita bisa tambahkan selang di sini, biar agak jauhan dia. Ini. Nah, itu. Ini karena airnya sedikit saya kasih. Dan servonya juga sudut derajatnya kurang saya banyakin. Ini adalah servo 180 derajat. Oke. Jika terhalang sedikit saja dia, maka akan otomatis merespon. Seperti itu. Oke, cukup sekian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.